warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Pemirsa netizen Gorontalo, teman-teman para Facebooker, para pegiat haji, pemerhati haji, pelaksana haji, khususnya bagi calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun 2020, tahun 2021, dan insya Allah akan menjadi calon jemaah haji tahun 2022 insya Allah. Satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi patokan, itu yang harus menjadi pemahaman untuk kita bersama, bahwa seluruh yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang luput dari pengetahuan dan jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan ibadah haji yang 1 minggu terakhir ini itu menimbulkan sebuah, dalam tanda kutip, prasangka-prasangka negatif yang menjurus kepada hoaks yang melahirkan sebuah dosa. Karena itu penting kiranya untuk kita semua mengambil ibrah dari sebuah warning di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sebuah berita, informasi, apalagi informasi itu datangnya dari orang yang kita tahu bahwa selama ini dia melakukan banyak dosa, kesalahan dan maksiat, maka harus fatabayyanu, harus kita klarifikasi, harus kita uji informasi itu sehingga tidak kemudian membuat kita terjebak dalam sebuah prasangka yang sangat memprihatinkan. Tentu sebelum saya menyampaikan tentang hikmah dalam perspektif agama, hikmah di dalam penundaan, pembatalan keberangkatan calon jemaah haji selama 2 tahun berturut-turut ini, maka penting kiranya saya ingin menyampaikan tentang penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Di dalam regulasi, pemerintah punya kewajiban 3 hal di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama adalah memberikan pembinaan kepada calon jemaah haji. Yang kedua adalah memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji. Dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada calon jemaah haji. 3 hal ini yang menjadi hak calon jemaah haji, sekaligus menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menunaikan itu semua. Maka karena itu penyelenggaraan ibadah haji
itu terkait dengan tiga hal itu tadi. Dari aspek pelayanan, yang pertama adalah dari aspek pelayanan, maka tertundanya penyelenggaraan ibadah haji itu sangat berkaitan dengan faktor atau persoalan teknis. Persoalan teknis itu apa? Terkait dengan persiapan terkait dengan waktu yang harus kita butuhkan, yang pemerintah harus butuhkan sehingga calon jemaah haji ini dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, secara nyaman, dan tentu adalah keselamatan itu sendiri. Karena itu, para pemirsa Facebooker, khususnya para calon jemaah haji yang mengikuti siaran ini, pertimbangan-pertimbangan penundaan ibadah haji pada tahun ini sebagaimana yang tertera di dalam keputusan pemerintah, keputusan Menteri Agama 660 tahun 2021 itu menyebutkan ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan secara agama, yang di situ ada sisi maslahat. Di dalam Al-Maqasidus Syariah, teori Asy-Syatibi menyebutkan bahwa sesungguhnya agama ini diturunkan Allah, tujuannya ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah hifzuddin, memelihara agama itu sendiri, agar agama ini mampu dilaksanakan secara baik, secara nyaman, dan secara maslahat. Yang kedua adalah hifzun nafs, memelihara keselamatan jiwa. Maka pada aspek ini, pada aspek memelihara keselamatan ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah haji selama 2 tahun berturut-turut. Kita tahu bahwa di saat menjelang penandatanganan keputusan pemerintah membatalkan itu, saya ingin menyampaikan data-data yang supaya kita tidak berdebat soal itu. Saudi pada saat itu, jumlah hari itu virus corona sebanyak 1.251 orang. Indonesia pada saat itu 4.824 orang. India lebih fantastis lagi, 132.788 orang. Malaysia 7.105 orang. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan bahwa dalam hal perlindungan keselamatan calon jemaah haji akan sangat berbahaya ketika calon jemaah haji kita yang jumlahnya paling besar seluruh dunia, sebanyak 221.000 jemaah yang harus kita pindahkan, yang harus kita berangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi, dan tinggal selama dalam waktu normal 42 hari selama perjalanan, maka ini yang bisa merentangkan bisa menghasilkan atau membawa virus corona. Sampai dengan detik ini tidak ada yang mampu menjamin bahwa calon jemaah haji ketika dia bersentuhan dengan jemaah lain dalam satu titik kerumunan itu akan terbebas dari virus corona. Karena itu agama menyebutkan, sesungguhnya agama menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan dalam beribadah itu adalah, khususnya calon jemaah haji, adalah pertimbangan keselamatan, pertimbangan kenyamanan. Haji ini selain daripada kemampuan istita'ah dalam bentuk mampu membiayai perjalanan, tetapi istita'ah juga adalah aman selama di dalam perjalanan, aman di dalam pelaksanaannya. Nah, pada saat virus corona ini belum memiliki solusi untuk mengatasinya, maka agama menyebutkan bahwa salah satu hikmah, salah satu al-maqasidus syariah adalah bagaimana memelihara jiwa itu sendiri. Hifzun nafs, memelihara jiwa. Yang berikut, bahwa
Pertimbangan yang kedua setelah pertimbangan keselamatan, pertimbangan kesehatan, yang kedua adalah pertimbangan teknis. Kita mengetahui bahwa calon jemaah haji ini atau penyelenggaraan ibadah haji ini yang mengambil titik berangkat dari Indonesia menuju Arab Saudi bukan jumlah yang sedikit. Itu 221.000 jemaah yang harus dipindahkan dari Indonesia menuju Arab Saudi, bukanlah persoalan yang gampang. Karena itu sering kita mendengar salah satu alasan teknis pemerintah bahwa hingga pada tanggal 28 Mei 2021 Indonesia belum diberikan konfirmasi tentang kuota. Ada yang menyebut bahwa seberapa pentingnya ini pemberitahuan kuota. Saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa pertama sekali, tahap pertama yang harus dilakukan ketika penyelenggaraan ibadah haji adalah kuota. Harus ada kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi tentang berapa jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Sehingga dengan jumlah kuota yang jelas, kita akan mampu menghitung secara detail, secara baik, secara akurat berapa jumlah kamar yang harus disiapkan oleh calon jemaah haji. Berapa jumlah kamar yang harus disiapkan untuk calon jemaah haji. Selama 29 hari di Mekah, 8 hari di Medina, sudah harus dihitung oleh pemerintah secara cermat berapa kebutuhan konsumsi catering yang harus disiapkan. Yang ketiga adalah dengan kuota yang jelas, pemerintah sudah akan bisa menghitung secara baik dan akurat berapa banyak jumlah armada transportasi yang mengangkut calon jemaah haji dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemirsa netizen yang dirahmati Allah, ini adalah penyampaian ini memberikan supaya kita faham betul, kita bersama-sama paham betul bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah sesungguhnya itu adalah, di balik itu adalah ada kebaikan bersama, ada kemaslahatan bersama, khususnya kepada melindungi calon jemaah haji itu, melindungi kenyamanannya, melindungi keamanannya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kuota ini sangat penting. Kuota pun, dengan jumlah kuota, pemerintah Indonesia akan mampu menghitung berapa armada airlines yang harus mengangkut calon jemaah haji dari setiap embarkasi menuju Arab Saudi. Tetapi sampai dengan tanggal 28 Mei, H-45 hari menuju wukuf di Padang Arafah, sampai dengan hari itu kita atau pemerintah belum memiliki konfirmasi yang jelas berapa jumlah kuota, sehingga dengan itu pemerintah belum bisa menentukan armada pesawat, belum bisa menentukan jumlah kamar hotel selama di sana, belum bisa menentukan berapa jumlah catering yang harus dibutuhkan, berapa transportasi, semuanya berangkat dari kuota. Karena ini kuota ini yang sangat penting untuk pertama kali sebelum proses-proses selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah, karena itu kronologisnya adalah ketika tidak bisa memberangkatkan dengan kondisi seperti ini, sesungguhnya Pak Menteri Agama atau Gus Menteri itu masih berharap kalau tidak bisa memberangkatkan 100%, jumlah 220.000, kemungkinannya bisa setengah dari itu, 50%. 50% berarti 205.000, 210.000. Kalaupun tidak sanggup untuk itu, mungkin bisa 30%-nya, 20%-nya, dan terakhir adalah 1,8% dari jumlah kuota keseluruhan sekitar 3.000 orang. Tapi tidak banyak yang kita tahu bahwa, tidak banyak yang kita paham bahwa sekiranya kita diberangkatkan 1,8% itu, 1,8%, maka waktu yang kita butuhkan untuk memberangkatkan calon jemaah haji
masa penyelenggaraan ibadah haji hanya tidak lebih dari 19 hari. Kalau waktu 19 hari itu, pemirsa, ini yang harus kita pahami. Kalau 19 hari, kemudian kita hitung 2 hari perjalanan pergi pulang, berarti tinggal 17 hari. Masa karantina 3 hari, berarti tinggal 16 hari. Tinggal 17 hari, kurang 3 hari, berarti tinggal 14 hari. Di Madinah pun sudah tidak lagi melaksanakan hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang melaksanakan salat tanpa putus selama 40 waktu, salat arba'in, karena pemerintah di sana mensyaratkan hanya mampu ziarah di Madinah selama 3 hari. Ini yang tentu akan menjadi pertimbangan bagaimana kemudian kalau calon jemaah haji itu dengan hanya 3 hari melakukan salat di Madinah, ini akan memicu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, karena itu sangat rentan, apalagi di dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji dalam kondisi pandemi seperti ini. Pemerintah Arab Saudi mensyaratkan harus registrasi lewat aplikasi Tawakkalna. 1 kali masuk, maka kemudian dalam waktu hari tertentu tidak bisa lagi untuk masuk Masjidil Haram. Ini tentu akan mengurangi kehusyuan ibadah calon jemaah haji itu sendiri. Akan menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, karena itu kita memahami bahwa hari Sabtu kemarin justru pemerintah Arab Saudi itu sudah mengumumkan bahwa yang boleh menyelenggarakan ibadah haji adalah warga Arab Saudi dan ekspatriat atau mukimin, orang-orang luar negeri yang sudah memang bermukim di Mekah. Nah, ini sekali lagi ingin disampaikan bahwa sebelum kita melakukan prasangka-prasangka yang kemudian itu akan menimbulkan dosa, karena prasangka itu sesungguhnya adalah sangat dekat dengan dosa, maka ini kami jelaskan kepada kita semua agar betul-betul kita berhenti dari sebuah prasangka negatif, karena inna ba'da dhanni ithmun, bahwa karena setelah prasangka itu berakhir dengan dosa. Nah, pemirsa Facebooker yang dihormati, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kondisi seperti ini kami hanya ingin menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji bahwa ketika dulu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, ada 4 ulama menyebutkan, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Maliki menyebut bahwa kewajiban haji itu adalah wajibun alal faur, atau wajib untuk melaksanakan sesegera mungkin, jangan lagi ditunda-tunda. Tetapi Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji itu juga bisa bermakna wajibun alat tarakhi, artinya bisa ditunda. Dalam kondisi keamanan, kata Imam Asy-Syafi'i, dalam kondisi tidak menjamin ada keselamatan, tidak menjamin keamanan, maka Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa sebaiknya ibadah tersebut ditunda, karena penundaan itu memberikan kemaslahatan. Nah, banyak sekali hoaks, banyak sekali berita-berita yang tidak benar yang dialamatkan kepada pemerintah ataupun kepada penyelenggara ibadah haji. Ini kami ingin menghimbau bahwa segeralah kita berhenti untuk membuat prasangka-prasangka negatif yang hanya membuat hati kita menjadi tersiksa, yang hanya membuat dosa kita semakin bertambah, karena tuduhan-tuduhan dan prasangka-prasangka yang mereka lakukan sesungguhnya adalah hanya prasangka-prasangka negatif yang mereka buat sendiri dan yang mereka asumsikan sendiri. Nah, setelah kita tahu asal muasal, setelah kita tahu semua bahwa apa yang menyebabkan sehingga tertundanya ini, tadi saya katakan adalah faktor teknis, tidak ada lagi waktu, kurang lagi waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji ini, maka ini kita akan mencoba menggali hikmahnya. Salah satu kaidah usul fikih menyebutkan bahwa
al-ajru ala qadri masyaqqa, bahwa sesungguhnya pahala itu ditentukan karena beratnya perjuangan memperoleh pekerjaan atau ibadah itu. Maka sesungguhnya kalau kita ingin mengambil kaidah usul fikih ini, bolehlah kita menyebutkan bahwa calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun 2020, tahun 2021 dan akan menjadi calon jemaah tahun 2022, sesungguhnya ini akan melahirkan banyak pahala yang besar. Di antara pahalanya apa? Pertama adalah pahala kesabaran. Kesabaran, innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah selalu membersamai atau bersama-sama dengan orang yang sabar. Artinya bahwa setelah upaya kita lakukan, segala ikhtiar sudah kita lakukan, sebuah perjuangan sudah kita lakukan, tetapi pada akhirnya harapan yang kita cari itu tidak terpenuhi, maka disinilah hati kita harus mengedepankan yang namanya kesabaran. Karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian, para calon jemaah haji, boleh jadi bahwa apa yang kita anggap benar belum tentu, apa yang kita anggap baik belum tentu Allah Subhanahu wa taala menganggap itu baik. Boleh jadi kita menganggap itu tidak baik, tetapi menurut Allah itu baik. Maka disinilah dibutuhkan sebuah husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kebalikan daripada su'uzon, berburuk sangka. Sebab dari pahala itu juga, dari pahala situ, dari aspek berbaik sangka, kita sesungguhnya sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Betapa calon jemaah haji ini 2 tahun telah memperbaiki kesabarannya, memperbaiki dan menata hatinya untuk selalu berbaik sangka bahwa apa yang diputuskan, apalagi kata Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam hal-hal yang negatif. Bahkan Nabi pernah menyebut mara'ahul muslimun hasan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap, apa yang diputuskan oleh umatku muslim itu baik, maka insya Allah di sisi Allah itu adalah baik. Maka calon jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berbaik sangka, teruslah kita bersabar dengan apa yang kita alami, bahwa sesungguhnya ini juga adalah mungkin saja Allah ingin memberikan kesempatan untuk kita semua untuk lebih menata hati, untuk lebih banyak berjuang, untuk lebih banyak kesabaran dan memperbaiki persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun yang akan datang. Yakin dan percaya para calon jemaah haji, selama 2 tahun terakhir ini kita mendoakan terutama kepada saudara-saudara kita calon jemaah haji yang sudah lebih dahulu wafat, yang sudah dinyatakan berangkat tetapi sudah wafat, meninggal dunia. Maka kita mendoakan semoga arwahnya diterima oleh Allah, dan pasti insya Allah niatnya ketika dia sudah niatnya untuk berhaji meskipun tidak kesampaian, maka insya Allah itu sudah dihitung sebagai pahala orang yang berhaji. Jadi ini Bapak Ibu sekalian calon jemaah haji yang ingin sekali saya sampaikan kepada kita semua, bahwa teruslah melapangkan hati, teruslah bersabar, teruslah untuk berbaik sangka bahwa sesungguhnya ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Ini adalah keputusan yang melahirkan kemaslahatan untuk kita semua, kebaikan, karena tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin pemerintah membuat keputusan untuk menyengsarakan rakyatnya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kepada kita, berapa banyak hoaks yang berkembang. Benarkah kita berutang kepada pemerintah Arab Saudi? Saya ingin menyampaikan bahwa sistem pempaketan penyelenggaraan ibadah haji saat ini itu sudah bukan lagi sistem muassasah, tapi sudah sistem paket. Artinya dalam satu paket sudah jelas di situ sudah jelas konsumsinya, perumahannya, transportasinya, dan sebelum visa elektronik keluar semuanya sudah harus dibayar.
Sehingga tidak benar bahwa kita punya utang gara-gara tidak diberangkatkan oleh pemerintah karena kita punya utang. Padahal sesungguhnya sebelum berangkat jalan calon jemaah haji, pemerintah sudah menghitung berapa yang harus dibayarkan oleh setiap jemaah. Kuota kita adalah 221.000 setiap tahun. Maka jumlah itulah visa itu yang akan yang keluar, dan jumlah itulah yang dibayarkan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi kemudian yang real berangkat tidak sejumlah itu. Dari 221.000 tidak real seperti itu yang berangkat pada kenyataannya. Karena ada orang yang H-2 sebelum masuk asrama haji sudah meninggal dunia. Ada yang menunda keberangkatannya, ada karena sakit, ada karena hamil, dan sebagainya dan sebagainya. Di akhir masa operasional penyelenggaraan ibadah haji, ada istilah rekonsiliasi, pencocokan data. Berapa calon jemaah yang real berangkat, berapa yang sudah dibayarkan kepada pemerintah Arab Saudi, lalu kemudian ternyata yang dibayarkan masih lebih banyak ketimbang dengan yang real berangkat, maka sisa yang tidak jadi berangkat itu pemerintah Arab Saudi itu mengembalikan dananya yang jumlahnya cukup besar dan dikembalikan lagi kepada pemerintah Indonesia. Jadi justru sebenarnya kita ada nilai tabungan kepada pemerintah, bukan malah kita berutang kepada pemerintah Arab Saudi. Nah, hal-hal ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua agar kita ini berhentilah untuk melakukan fitnah, untuk melakukan hoax, untuk berprasangka negatif dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Mudah-mudahan insyaallah kita akan tahu bahwa sesungguhnya ini adalah murni karena persoalan keselamatan jemaah, murni karena pertimbangan teknis, kekurangan waktu lagi, tidak memiliki cukup waktu hari untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, terkait dengan itu saya secara pribadi pernah bertanya kepada beberapa calon jemaah haji dengan kondisi teknis beribadah dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya tanya kepada beberapa calon jemaah haji dengan kondisi seperti ini, bagaimana nanti pesan kesannya? Justru mereka menyebut bahwa lebih baik menunggu di waktu yang normal. Sebab apa? Kalau berangkat dalam kondisi seperti ini, yang justru mungkin muncul di dalam benak dalam perjalanannya adalah kekhawatiran, was-was, ketakutan, dan ketidaknyamanan. Nah, ini juga menjadi catatan untuk kita bahwa hikmahnya adalah sangat besar hikmah jika kita bersabar dengan ini, minimal dengan pahala kesabaran selama 1-2 tahun terakhir ini kita bersabar dengan keputusan ini. Insya Allah kesabaran itu akan melahirkan sebuah pahala yang besar di sisi Allah. Pahala yang berikut adalah pahala karena kita berbaik sangka. Ini berbaik sangka. Ini pahala yang berikut adalah berbaik sangka. Kemudian yang ketiga adalah pahala yang berikut yang hikmah ketika ini ditunda keberangkatannya adalah mungkin saja Allah mesti mempersiapkan kepada kita untuk mempersiapkan ilmu manasik kita atau bahkan ilmu kesehatan kita. Kemungkinan besar di tahun 2020 atau di tahun 2021 ada yang tidak boleh berangkat karena kesehatan. Kita tahu bahwa protokol kesehatan, persyaratan kesehatan ketika memberangkatkan calon jemaah haji dalam kondisi ini 18 sampai 65 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, saudara-saudara kita yang umurnya sudah 67 tahun, 70 tahun, itu akan tertunda lagi berangkat bersama mungkin anaknya, bersama iparnya, bersama keluarganya. Nah, dengan ditundanya ini dan akan disiapkan pada tahun depan ketika sudah normal, insya Allah mudah-mudahan calon jemaah haji akan betul-betul berangkat dengan suasana yang nyaman karena corona sudah tidak ada, pemerintah sudah mendapatkan solusi yang terbaik dan sebagainya dan sebagainya.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira ini hal yang sempat kami sampaikan untuk kita semua terkait dengan di balik penundaan keberangkatan calon jemaah haji. Mudah-mudahan dengan informasi ini, penyampaian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya ini adalah demi kebaikan bersama. Tidak ada maksud lain dari pemerintah kecuali pemerintah mempunyai tugas melindungi setiap jiwa, keamanan, keselamatan dari calon jemaah haji. Tugas pemerintah adalah memberikan pembinaan. Kita sudah memberikan pembinaan kepada calon jemaah, manasik-manasik sudah berjalan, memberikan pelayanan, dokumen paspor sudah siap, asrama haji sudah siap, tetapi pada tahap yang ketiga memberikan perlindungan, disinilah pemerintah tidak mampu menghitung sebesar berapa resikonya ketika calon jemaah haji diberangkatkan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi virus corona sampai dengan hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa